dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang berada di rumah, yang hari ini siap beribadah, saya percaya berkat Tuhan akan menyertai ibadah kita pada hari ini. Mari siapkan hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan di dalam ibadah kami hari ini datang dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melebihi
dengan setiap kami dalam segala apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom saudara. Senang bisa berjumpa dengan saudara walaupun hanya via media. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan selalu menyertai saudara semua. Saya percaya bahwa pemeliharaannya serta sukacita Tuhan melimpah untuk setiap kita. Amin. Sebab hanya Dia sumber sukacita kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sumber sukacita kami ya Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan kami percaya Tuhan kami perlu Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
Kebaikan-Mu berlimpah Tuhan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Kekuatan-Mu tersedia, pengharapan selalu ada buat setiap kami. Kami bersorak, kami bernyanyi karena kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami, beri kami hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, seperti pujian yang barusan kami nyanyikan, bahwa kami perlu Engkau dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memberikan sukacita bagi kami Tuhan.
Kami bersyukur kalau hari ini kami mesti diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan, untuk kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sama-sama pada hari ini memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami, memperkuat keimanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, berkati kami semua, baik ya kami yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya kita tetap bersuka cita, kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita baru saja merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan, kemenangan Kristus atas kuasa maut. Walaupun kita merayakannya dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun inilah yang menjadi bahan perenungan kita saat-saat ini. Di mana bangsa kita, bahkan dunia sekalipun masih terus berjuang melawan yang namanya wabah atau virus yang dinamakan COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan situasi saat ini, semakin hari semakin banyak jumlah orang yang positif COVID-19. Bahkan juga yang mereka dalam pemantauan semakin bertambah. Maka dari itulah pemerintah mengambil berbagai keputusan. Bahkan membuat aturan-aturan baru supaya penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Bahkan kalau kita perhatikan saudara, keadaan ekonomi juga semakin menurun. Dan harga beberapa kebutuhan semakin tinggi. Bahkan ada saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaannya karena dampak dari COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini tidak mudah untuk kita semua. Kadang kita dihantui oleh rasa khawatir, rasa takut, kita bingung dengan keadaan ini semua. Namun hari ini saya mau mengajak kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan pengharapan bagi kita. Di tengah-tengah kondisi saat-saat ini, kita sangat membutuhkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kenapa saudara? Karena kalau kita mendengarkan khotbah mungkin yang terlalu berat, di saat kondisi kita yang berat juga saat ini, mungkin kita akan bingung. Tapi hari ini saya dituntun oleh Tuhan untuk berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya akan memberikan judul firman Tuhan hari ini, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan untuk kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, mengenal Tuhan lebih dalam. Di dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya merasa di masa-masa sekarang ini kita dihadapkan dengan kondisi yang serba terbatas dalam melakukan segala hal. Mungkin kita bertanya, bagaimana hidup kita selanjutnya dan kapan semuanya ini akan berakhir? Banyak sekali yang bertanya. Kemarin beberapa saya terima WA, banyak orang-orang yang bertanya, kapan ini harus berakhir? Saya hanya
berpikir dan saya berkata, pada waktunya Tuhan semuanya akan berakhir dan akan kita bisa melewati semuanya. Karena kita tidak tahu kapan harus ini berakhir semua. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, dalam keadaan apapun kita pasti akan tetap kuat. Masalahnya, kita tidak mungkin mempercayai seseorang yang tidak kita kenal dengan baik. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah selama ini kita sudah benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita puji? Itu menjadi pertanyaan buat saya dan Bapak Ibu semua dalam kondisi seperti ini. Bahkan di dalam Yohanes, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah berarti mengasihinya. Wujud kasih itu adalah tindakan. Tidak mungkin kasih bisa dirasakan tanpa adanya sebuah tindakan nyata. Mungkin seperti halnya saat-saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan dukungan kita, membutuhkan bantuan kita. Baik itu secara materi, contohnya seperti sembako, masker, alat perlengkapan medis dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mengambil bagian dari situasi ini. Mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi itu sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Untuk itu saudara, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan mengenal Tuhan lebih dalam, dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Bangun mesbah doa dalam keluarga, baca firman Tuhan, dan melakukan perintahnya. Mari gunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Hal yang kedua saudara, bagaimana kita harus mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah tetap andalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat ini mungkin kita sudah hafal, mungkin sering kita dengar. Dan di saat-saat ini saya dan saudara ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulangi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Masa sulit hadir dalam hidup kita bisa kapan saja. Tidak sedikit orang yang akhirnya menyerah karena merasa tak sanggup melewati situasi tersebut. Namun sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan pasti di dalam Kristus, kita seharusnya tidak mudah untuk frustasi, tidak mudah untuk menyerah, jatuh, dan kemudian kalah dalam kondisi tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan berarti menyandarkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Di dalam Yeremia ini menegaskan bahwa orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Disertai, dilindungi oleh Tuhan. Hidupnya senantiasa berada dalam pengawasan mata Tuhan. Jadi ia tidak perlu takut akan datang musim kering, musim apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin contoh yang kita bisa ambil di kondisi saat ini yang sedang kita alami. Apa yang bisa kita andalkan dalam kondisi seperti ini? Mungkin gelar, jabatan, harta, kekayaan. Mungkin
mungkin itu tidak bisa kita andalkan dalam kondisi seperti ini. Karena itu semua terbatas, ada batasnya. Bahkan kekuatan kita sebagai manusia sekalipun sangatlah terbatas. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita pasti kuat, pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kita, mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk apapun, saudara. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kebahagiaan. Bahkan saat ini berkat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, bisa bersekutu, berdoa, melakukan penyembahan di hadapan Tuhan bersama-sama dalam keluarga kita. Itu suatu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang mengalami kesesakan hari-hari ini? Mari segera datang kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jalanin proses Tuhan. Andalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan janjikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga, saudara, yang kita perhatikan di dalam kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu pegang janji Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9a berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Di dalam ayat ini berbicara tentang bahwa Tuhan memegang janjinya. Kita tidak perlu takut, tapi kita harus mengimani bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup memegang janjinya, setia akan janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji, tapi dia selalu setia menggenapi apa yang difirmankannya, apa yang dia janjikan. Mungkin kita bisa memperhatikan dan melihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana mereka mengalami janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti Tuhan ketika dia berjanji kepada Abraham bahwa dia akan dikaruniakan Tuhan keturunan. Tuhan mengabulkan doanya. Ketika Tuhan berjanji kepada Ishak bahwa keturunan-keturunannya memenuhi bumi, Tuhan juga mengabulkan doanya dan merealisasikan janji itu kepada Ishak. Ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, mereka juga mengalami janji itu. Saya percaya kita semua juga akan mengalami janji yang sama yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Saya ada sedikit kesaksian untuk Bapak Ibu, Saudara. Tanggal 31 Desember tahun 2019 yang lalu, di dalam ibadah tutup tahun, kita selalu mendapatkan ayat emas yang dibagikan. Saat itu suami saya mendapatkan ayat emas yang sangat menguatkan, dan saat-saat ini sungguh menguatkan kami dalam kondisi yang sulit ini. Ini buktinya, ayat ini yang suami saya dapatkan. Ayatnya berkata demikian di dalam Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada orang yang membenci engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh menguatkan iman, kepercayaan kami kepada Tuhan beberapa waktu-waktu ini.
Awalnya kami tidak sadar ayat ini. Tapi sepertinya Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Kami tidak tahu bahwa kita akan semua akan menghadapi kondisi seperti ini. Tapi ketika kami membaca ayat ini, sungguh luar biasa. Di dalam Ulangan 7 ayat 15 ini berbicara tentang janji perlindungan Tuhan. Tuhan yang melindungi kita dari berbagai segala wabah penyakit. Dari serangan penyakit yang menular. Jauh sebelumnya Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu ragukan lagi? Saat-saat ini memang kita merasa khawatir, takut. Tapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jangan terlalu takut, panik berlebihan. Tapi mari kita lakukan bagian kita. Biar janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Bagian yang kita lakukan saat ini adalah mari kita menjaga kesehatan kita. Mari kita jaga kebersihan. Mari kita rajin cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Dan kita juga berolahraga. Inilah bagian yang kita lakukan. Dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Untuk menepati janjinya kepada kita bahwa Dia akan melindungi kita. Menjauhkan kita dari segala penyakit dan wabah celaka yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus mata kita untuk melihat janji Tuhan yang begitu indah, bahwa Tuhan itulah yang memberikan perlindungan bagi kita semua anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dari renungan hari ini, saya mau menyimpulkan bahwa dalam kondisi-kondisi saat ini, mari kita terus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan melakukan 3 hal yang tadi. Yang pertama, mari mengenal Tuhan lebih dalam. Dengan cara membangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak mampu untuk melewati semuanya ini. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya kita pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mari pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melindungi kita. Dia menolong kita untuk menghadapi, untuk melewati semua kondisi ini. Ketiga hal inilah yang menjadi perenungan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lakukan, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita, menjadi harapan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan ref pujian yang kita nyanyikan tadi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan dan memberkati kami pada hari ini. Bahwa Engkau sudah berbicara bagi kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan terus memperkuat
kepercayaan kami kepada Tuhan. Dalam kondisi, dalam situasi apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang memberikan kekuatan dan harapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, membuat iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang setelah kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji hormat kepada-Mu. Segala puji hormat kepada-Mu. Segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan buat hidupku. Hormat kepadamu, segala syukur atas lawatan-Mu Tuhan buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.